Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wasma'u anna Allah ta'ala qala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Al-Quran surah An-Nahl ayat yang ke-32. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bertahmid memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman serta Islam, sehingga kita dapat hadir meringankan langkah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan banyak kita berselawat kepada baginda Rasulullah, insyaallah kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, judul khutbah kita pada kesempatan kali ini bertepatan pada tanggal 26 Zulhijjah 1444 Hijriah, yaitu 3 sungai penghapus dosa. 3 sungai penghapus dosa. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, di awal tadi khatib membacakan Al-Quran surah An-Nahl ayat yang ke-32, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik, yaquluna salamun alaikum, malaikat berkata kepada mereka, salamun alaikum, selamat atas kamu. Udkhulul jannah bima kuntum ta'malun, masuklah kamu ke dalam surga atas apa yang telah kamu lakukan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, kata ulama, ayat ini merupakan dalil bahwasannya kita tidak akan masuk surga kecuali dosa kita diampuni atau dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu.
Sementara di hadis kullu bani Adam khata', setiap anak cucu Adam pasti memiliki dosa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah yang sangat sayang kepada kita, Allah yang sangat sayang kepada hamba-hambanya, memberikan 3 sungai kepada kita untuk dapat menghapuskan dosa-dosa kita di dunia ini. Sungai yang pertama adalah sungai amal soleh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan amal soleh dengan dilandasi oleh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka amal-amal soleh itu akan mengampuni atau menghapuskan dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, surah Hud ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan mencampakkan atau menghapuskan kesalahan-kesalahan. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senanglah kita melakukan kebaikan-kebaikan. Bersemangatlah kita melakukan aneka ragam kebaikan-kebaikan. Semangatlah kita melakukan amal-amal soleh, karena amal-amal soleh yang kita lakukan akan menghapuskan dosa-dosa kita. Baca Al-Quran merupakan amal soleh, solat merupakan amal soleh, aneka ragam amal soleh yang kita lakukan yang dilandasi dengan ikhlas karena Allah, semua itu akan mengampuni dosa-dosa kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungai yang kedua adalah sungai taubatan nasuha. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, surah Ali Imran ayat yang ke-135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahisyah, dan orang-orang yang apabila ia melakukan perbuatan dosa, au zalamu anfusahum, atau menzolimi dirinya sendiri, zakarullah, ia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ia ingat akan azab Allah Subhanahu wa taala, hingga ia ingat akan balasan Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim, kemudian ia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, dan siapakah yang dapat mengampuni dosa selain Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, kemudian ia tidak lagi melakukan perbuatan dosa itu meskipun ia mengetahui. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sekaligus menjelaskan kepada kita bahwa taubatan nasuha itu adalah taubat ketika kita melakukan perbuatan dosa, maka kita ingat kepada Allah, ingat kepada janji Allah, ingat kepada balasan-balasan Allah, ingat kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak hanya itu, dia yakin bahwasannya Allah lah yang akan mengampuni dosanya. Tak hanya itu, dia tidak melakukan perbuatan dosa itu lagi meskipun ia mengetahui. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa balasan Allah kepada orang yang senantiasa taubat dengan taubatan nasuha ini? Di ayat selanjutnya Allah katakan, ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim, mereka itulah yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala,
wa jannatun tajri min tahtihal anhar, dan surganya Allah Subhanahu wa taala mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita nauzubillah tersandung oleh dosa, maka segeralah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan perbuatan dosa itu lagi. Insyaallah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sungai yang ketiga adalah sungai musibah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musibah yang Allah berikan kepada kita, musibah yang Allah timpakan kepada kita, pada hakikatnya itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa-dosa kita selama kita bersabar atas musibah tersebut. Kita ditimpa sakit, itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa-dosa kita. Ketika kita bersabar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, dimulai dari ayat 156. Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, apa balasan Allah kepada orang yang bersabar ketika mendapat musibah dari Allah Subhanahu wa taala? Di ayat selanjutnya Allah katakan, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itu akan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tak hanya itu, wa rahmah, dan mereka akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan tak hanya itu, wa ulaika humul muhtadun, mereka juga akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam menapaki kehidupan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 sungai yang akan mengampuni dosa-dosa kita di dunia. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, jika 3 sungai ini tidak mampu juga menghabiskan atau menghapuskan dosa-dosa kita di dunia, maka Allah akan siapkan sungai yang keempat, yaitu sungai neraka jahanam. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib mengajak diri khatib pribadi dan mengajak jamaah sekalian, marilah kita senang, bersemangat untuk beramal soleh. Marilah kita ketika tersandung dosa, na'udzubillah, mari kita segera mohon ampun, beristighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita dirundung oleh musibah, maka bersabarlah kita, karena musibah itu hakikatnya adalah cara Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.